Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak kelas 5. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan apa belum tadi? Sudah. Jangan lupa sarapan ya, agar kita selalu diberikan kesehatan. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, menjaga jarak, Mencuci tangan. Ya. Coba Mas Bagas duduknya yang tegap. Sudah? Nah, anak-anak, apakah anak-anak udah siap mengikuti pembelajaran hari ini? sudah. Sudah. Jika sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan kalian dapatkan nanti dapat bermanfaat, dapat berguna. Yuk, Mas Raka untuk memimpin berdoa. Siap gerak, berdoa mulai. Amin. Ya, Ibu Guru akan men-share PPT-nya terlebih dahulu. Ya, Ibu Guru absen terlebih dahulu ya. Oke. Ya, Mbak Sila udah ada, Mas Raka ada, Mas Bagas ada, Mbak Risma ada, Mbak Wulan ada. Ya, baiklah anak-anak. Nanti jangan lupa untuk mengisi presensi online melalui Google Form yang sudah ada di Google Classroom. Ya, jangan lupa untuk kehadiran kalian akan dihitung oleh Bu Guru. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, untuk menambah rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap anak-anak? Siap. Siap. Yuk, sama-sama. Pancasila patriot Ayo maju, ayo maju, maju.
Ayo maju, maju. Ya. Nah, anak-anak, pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang air tanah dan air permukaan. Nah, hari ini kita akan mempelajarinya kembali tentang bagaimana cara kita untuk menghemat air agar tidak terjadi kekeringan. Coba anak-anak, Bu Guru ingin bertanya kepada kalian. Kalian pernah tidak melihat atau menyaksikan sebuah pertunjukan tarian? Pernah Pernah di mana coba? di rumah. Di mana? Di balai desa. Pertunjukan tariannya apa yang kalian saksikan? Jatilan. Ya, jatilan ya anak-anak. Bagaimana pertunjukannya? Bagus atau tidak menurut kalian? Pas waktu kalian melihat tayangan jatilan. Bagus ya? Kompak tidak penarinya? Kompak. Ya, kompak. Nah, di sini Ibu Guru punya tayangan video sebuah tarian. Coba kalian simak baik-baik. Ini tarian apa namanya? Anak tadi, apa nama tarian itu? Tari sama. Tari saman, ya betul, tari saman ya. Kalian lihat tariannya, para penari terlihat kompak melakukan gerakan-gerakan dalam tarian. Terlihat kompak atau tidak tadi penarinya? Terlihat. Kompak. Ya. Nah, anak-anak, pada saat menari, penari itu kadang bergerak ke kiri, kadang bergerak ke kanan, kadang maju, kadang mundur, kadang membentuk lingkaran, kadang membentuk horizontal. Nah, itu dinamakan dengan pola lantai. Pola lantai adalah garis imajiner yang dilalui oleh seorang penari dalam melakukan gerakan tarian. Perhatikan terlebih dahulu, nggih. Jangan ngobrol. Kalau kalian ngobrol, nanti suaranya masuk. Suci. Nah, bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui oleh para penari ada pada gambar berikut ini. Yang pertama pada gambar A yaitu penari bergerak ke belakang atau penari bergerak lurus ke belakang. Kemudian yang kedua, yang B, penari bergerak melalui garis diagonal. Yang C, penari bergerak melalui garis horizontal. Kemudian yang D, penari bergerak melalui garis diagonal. Jadi miring. Seperti ini gambarnya. Kemudian penari bergerak melalui garis lurus ke depan, maju. Menarinya maju. Kemudian penari bergerak melalui garis lingkaran. Selanjutnya ada bentuk pola lantai yang dibuat oleh formasi para penari. Kita lihat ya, yang A. Siapa yang bisa menyebutkan ini? Gerakan tari apa ini formasinya? Ya, formasi penari diagonal. Diagonal itu miring, ya. Kemudian yang B, formasi penari membentuk pola lantai segi lima. Seperti bangun segi lima, bangun datar segi lima. Kemudian yang C, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan, lurus ke depan. Kemudian formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Yang E, formasi penari membentuk pola lantai lingkaran, muter. Kemudian yang F, pola lantai membentuk diagonal tetapi berbeda dengan yang A. Kalau yang A ini bergeraknya ke samping kanan, kemudian yang B bergeraknya ke samping
kiri. Video tarian, ini namanya tarian gundul-gundul pacul. Tarian kreasi daerah gundul-gundul pacul ini berasal dari Jawa Tengah. Bentar. Nah, kita akan mempraktekkan ya anak-anak tarian kreasi daerah gundul-gundul pacul. Sambil nanti kalian melakukan gerakan tari, nanti kalian sambil menganalisis bentuk formasi para penari ini apa. Kemudian gerakannya seperti apa saja. Tadi kan kalau gerakan tari para penari kan ada maju, mundur, ke samping, membentuk lingkaran, horizontal. Dan sekarang kita akan melakukan praktek menari, memperagakan sebuah tarian dari gundul-gundul pacul. Sudah siap anak-anak? Berdiri semuanya. Yo, berdiri. HP kalian, gadget kalian di depan layar. Sudah? Ya. Bentar, untuk arahkan. Yuk, bersama-sama dengan Bu Guru. Gerakannya amati pola gerak sampai dijelaskan oleh para penari. Nah, sudah ya. Ya, bagaimana anak-anak? Tadi seru tidak kita menarinya? Seru ya? Seru. Nah, kalian sudah menari, kalian bisa mengamati, kita lihat gambarnya ya. Di depan ini adalah pola gerakan tarian apa ini? Ya. Pada awal penari masuk untuk mempersiapkan ini namanya pola zigzag. Kemudian gerakan kita tadi ada gerakan ke depan, jalan ke depan, kemudian ada gerakan jalan ke samping kanan, ke samping kiri. Nah, itu namanya pola gerakan tari yang dilakukan secara kompak oleh para penari. Tujuannya agar terlihat menarik, terlihat bagus, agar kita yang menonton, menyaksikan, ikut terkesima. Nanti tugas di rumah, silakan kalian membuat video gerakan tari seperti gerakan tari yang sudah kalian lakukan tadi. Nanti kalian buat videonya, kemudian diunggah di Google Classroom kelas 5 hebat. Paham ya anak-anak? Paham? Ya, anak-anak, di sini ibu punya gambar. Ini ada anak apa? Anak kehujanan. Riri kehujanan setelah pulang menari. Jadi Riri kehujanan setelah pulang latihan. Ketika air hujan jatuh ke bumi, dinamakan peristiwa apa dalam siklus air anak-anak? Coba, kalau tidak ingat, sekarang Bu Guru tayangkan sebuah video kembali untuk kalian mengingat bagaimana siklus air itu tahap-tahapan apa saja. Kita simak baik-baik. Anak-anak, mari kita ingat kembali tentang proses siklus air. Siklus air dimulai dari evaporasi atau menguapnya air di permukaan bumi. Dan juga ada transpirasi, yaitu menguapnya air dari tumbuhan.
Uap air evaporasi ini kemudian menuju ke udara dan terjadilah kondensasi atau pengembunan. Karena mendingin, air pada awan lama-kelamaan berat dan terjadilah prestisipasi atau turunnya titik-titik hujan. Hujan yang turun ada yang masuk ke sungai, danau, dan ada juga yang masuk ke tanah. Air hujan yang masuk ke tanah melalui celah-celah tanah akan... Ya, apa namanya anak-anak? Proses turunnya air hujan, nama lainnya apa? Dalam siklus air? Presipitasi. Ya, presipitasi. Ya, coba. Untuk mengingat kembali, kemarin kan kita sudah melakukan tepuk siklus air. Sekarang kita melakukan kembali tepuk siklus air. Tahapannya itu seperti apa? Siap anak-anak? Siap. Siap. Ya, Ibu Guru mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk siklus air. Air laut menguap. Air pohon menguap. Uap awan mengembun. Air awan ke bumi. Ya, jadi proses siklus air kita ulangi kembali, dimulai dari penguapan. Penguapan ada 2, penguapan air laut namanya evaporasi, kemudian penguapan air pohon namanya adalah transpirasi yang akan menguap menjadi titik-titik hujan yang akan menjadi awan gelap, kemudian akan menjadi titik-titik hujan dan titik-titik hujan tersebut akan turun ke dalam, meresap ke dalam tanah. Anak-anak, ketika proses siklus air itu terjadi masalah, terganggu, maka akan terjadi musim kemarau. Pernah kalian mengalami musim kemarau, anak-anak? Pernah. Ya, musim kemarau itu bagaimana? Tidak ada air, ya, tidak ada air, susah air. Nah, pada musim kemarau yang terjadi adalah air hujan akan berkurang. Tidak ada hujan dan air hujan akan berkurang jarang-jarang. Kalau air hujan akan berkurang, maka air yang jatuh, air sungai pun akan surut. Kemudian hal ini akan menyebabkan berkurangnya penguapan air sebagai pembentuk titik-titik air. Jadi ketika air hujan berkurang, air sungai pun dan air danau pun ikut berkurang, ikut surut. Hal ini juga akan berpengaruh berkurangnya pada proses penguapan air yang akan membentuk titik-titik awan. Semakin sedikitnya awan, maka semakin berkurangnya curah hujan. Kalau hujan sudah berkurang, sudah jarang turun, maka sumur-sumur kalian tentu akan menjadi kering. Hal ini yang dinamakan dengan kelangkaan air bersih. Jadi proses siklus air itu muter anak-anak, berputar. Kalau ada salah satu yang terganggu, maka akan terjadi kekeringan. Ya. Apa yang pertama untuk menghadapi bencana kekeringan? Menghemat penggunaan air bersih. Ya, menghemat penggunaan air bersih. Untuk menampung air. Cukup. Ya, menghemat penggunaan air. Ya, menghemat penggunaan air bersih tidak hanya kalau sudah terjadi kekeringan ya, tetapi ketika turun hujan, ketika banyak air, kita juga harus hemat air. Jangan membuang-buang air. Kita gunakan air secukupnya. Apa yang kita butuhkan, kita gunakan secukupnya. Kemudian, cara yang kedua adalah membangun waduk atau bangunan yang dapat menampung air. Misalnya, tempat untuk tada hujan. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan sumur pompa dengan pengeboran air tanah dalam daerah yang mengalami kekeringan. Nah, anak-anak, nanti tugas di rumah kita buat poster. Kalian buat poster tentang pentingnya air bersih bagi kehidupan. Buatlah sekreatif kalian. Sesuaikan dengan kreasi kalian, diwarnai, diberikan warna yang menarik, tulisannya yang bagus, gambarnya yang bagus, seperti contoh berikut ini. Jangan biarkan air terbuang percuma, hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Ya, ada pertanyaan anak-anak? Tidak.
Tidak. Nah, sekarang kita akan melakukan soal evaluasi pengetahuan. Ya. Evaluasi pengetahuan, linknya akan Bu Guru share ya. Nanti kalian klik saja, kemudian kalian mengerjakan soal evaluasi tersebut. HP-nya sudah disiapkan ya?
ya. Selamat yang sudah mendapatkan peringkat pertama. Yang belum mendapatkan nilai di atas KKM nanti bisa mengulangi kembali satu kali lagi. Ya anak-anak, jangan berkecil hati, tetap belajar. Jika ada yang belum dipahami bisa ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak. Nah, kita simpulkan ya. Pada pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang apa saja anak-anak? Belajar apa saja tadi? Belajar tentang Siklus air. pertama dulu. Yang pertama kita sudah belajar tentang apa? Pola lantai. Pola lantai. Ya. Pola lantai itu ada pola. Ada pola lantai yang dan lingkaran. ya, ada yang horizontal, ada yang lingkaran. Coba Mbak Sila menyampaikan apa hasil kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Siklus air menghasilkan air bersih. Jika air bersih tidak dijaga akan terjadi kekeringan yang akan membuat sumur-sumur kering. Ya, sudah. Ya, jadi siklus air itu menghasilkan air bersih. Jika air bersih ini tidak kita jaga dengan baik-baik, kita tidak menghemat air, maka lama-kelamaan juga akan terjadi kekeringan. Sekarang Hemat air. B. Membuat bangunan atau waduk untuk menampung air. ya, Membuat ini. anak-anak, bagus sekali. Kalian berarti sudah paham, sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, ada yang ditanyakan? Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Senang ya. Ya, nanti jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Tugasnya tadi ada yang pertama memperagakan gerak tari daerah. Ya, yang diunggah di dalam Google Classroom. Kemudian yang kedua, kalian membuat poster bagaimana cara menghemat air bersih. Ya, semuanya nanti diunggah di Google Classroom. Oke. Pesan Bu Guru, tetap patuhi protokol kesehatan, 3M, jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum kita makan, kita melakukan kegiatan, agar kita selalu diberikan kesehatan. Nah, anak-anak, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Guru hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Ya, Ibu cukupkan sekian. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang yang memimpin berdoa adalah Mbak Risma. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arinal batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.